Cincin sebagai simbol komitmen dan kesetiaan biasanya diberikan pada upacara pernikahan oleh kedua mempelai. Dengan lingkaran penuh tanpa putus, cincin kawin melambangkan komitmen dan kesetiaan tanpa putus atau cinta selama-lamanya. Cincin juga biasa diberikan di masa pertunangan sebagai simbol pasangan yang berkomitmen untuk memasuki jenjang pernikahan dan sedang dalam masa persiapan. Cincin ini biasanya disebut cincin tunangan. Namun belakangan ini di media sosial sedang viral apa yang disebut promise ring. Cincin ini biasanya diberikan di masa pacaran oleh pria kepada sang wanita. Dalam konten-konten yang beredar di TikTok dengan setting makan bersama, pria akan mengalihkan perhatian pacarnya sambil mengeluarkan kotak berisi cincin di atas meja. Setelah itu pria akan menunggu pacarnya menyadari keberadaan kotak cincin itu. Ketika sadar, sang wanita biasanya akan terkejut dan terharu. Dari beberapa konten yang ada dijelaskan bahwa cincin yang diberikan biasanya disebut promise ring. Cincin ini merupakan tanda bahwa sang pria ingin serius menjalani hubungan pacaran dengan serius dan ingin mengenal lebih jauh. Tren pemberian promise ring ini sudah ada lama di dunia barat. Namun di Indonesia, tren ini baru muncul beberapa tahun terakhir. Menurut beberapa sumber, promise ring diberikan ketika pasangan yang berpacaran telah menjalani hubungan sekian lama dan akan memasuki tahapan pertunangan. Namun dari beberapa komentar netizen ada yang mengaku diberikan promise ring ketika baru menjalani hubungan pacaran 1 bulan. Promise ring di budaya barat biasa digunakan bagi pasangan yang akan menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Selain itu, promise ring adalah simbol cincin kemurnian di mana sebagai pengingat bahwa pasangan berkomitmen untuk memiliki pantangan sebelum menikah. Salah satunya adalah hubungan nikah. Namun tren anak muda di Indonesia, promise ring adalah simbol komitmen atau kesetiaan pasangan pada masa pacaran. Dilihat dari komentar-komentar konten promise ring di TikTok, banyak netizen wanita yang mendambakan promise ring dari pasangannya. Banyak dari mereka yang telah menjalani hubungan bertahun-tahun namun belum juga diberikan promise ring. Ada juga yang bertanya, adakah cincin untuk wanita single yang independen? Mengapa tren promise ring bisa viral di kalangan anak muda, bahkan anak remaja di Indonesia? Yang pertama adalah relativisme anak muda. Cincin sebagai simbol komitmen dan kesetiaan biasanya diberikan pada tahap pernikahan atau setidaknya masa tunangan. Namun tren promise ring seolah-olah menggeser tradisi yang sudah begitu lama dijalankan dengan cara mempercepat peristiwa tukar cincin ke masa pacaran. Yang kedua adalah skeptisisme anak muda. Budaya promise ring bisa jadi merupakan bentuk skeptisisme anak muda kepada budaya atau tradisi yang sudah ada dengan menciptakan sendiri budaya atau tradisinya. Ketiga, FOMO anak muda. Tren promise ring menjadi viral dan ramai dilakukan bisa jadi karena karakteristik FOMO pada diri anak-anak muda, di mana mereka mengikuti sebuah tren tanpa mengetahui makna sebenarnya. Selain itu bisa jadi promise ring hanya identitas bagi anak muda, tanda bahwa mereka sudah memiliki pasangan dan untuk mendapatkan penerimaan dari komunitasnya. Pandangan Alkitab tentang pernikahan dan pacaran. Apakah perlu memberikan atau saling tukar promise ring pada masa pacaran? Jawaban dari pertanyaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun sebelum menjawabnya, kita harus memperhatikan beberapa hal. Pernikahan adalah rancangan Allah yang sangat serius dan sakral. Institusi pernikahan berusia sama tuanya dengan penciptaan alam semesta. Dalam kisah penciptaan, setelah Adam diciptakan, Allah dengan segera menjadikan Hawa untuk menjadi pendamping dan penolong bagi Adam dalam melaksanakan perintah Allah untuk bertambah banyak, menaklukkan, dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Institusi pernikahan langsung dibentuk oleh Allah dengan menyatakan bahwa laki-laki akan bersatu dengan istrinya. Selain itu, institusi pernikahan dibentuk oleh Allah sebelum kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa.
Pernikahan bukanlah bagian dari karya penyelamatan Allah bagi manusia, melainkan pemberian dari Allah kepada manusia. Inilah yang menjadikan pernikahan begitu serius dan sakral di mata Allah. Pernikahan sakral dimaksudkan untuk mengambil bagian dalam tujuan mulia Allah. Tujuan dari berpacaran tentu saja untuk memasuki jenjang pernikahan kelak. Karena pernikahan sangat serius dan sakral di mata Allah, maka anak muda harus mencari pasangan hidup dengan berhati-hati dan penuh pertimbangan. Oleh karena itu, mencari pasangan hidup harus dimulai dengan pemahaman pernikahan yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kedua, budaya pacaran muncul karena persamaan hak. Kita patut bertanya, mengapa budaya pacaran tidak ada di zaman dulu, khususnya di Alkitab? Budaya pada zaman Alkitab menganut sistem patriarki, di mana posisi laki-laki atau ayah mendominasi baik di dalam keluarga dan kehidupan sosial. Pada zaman itu, otoritas seorang laki-laki atau ayah tidak pernah dipertanyakan dan diterima sepenuhnya oleh perempuan. Oleh karena itu, umumnya pada zaman itu, perempuan hanya bisa menikah karena ditentukan atau atas izin dari sang ayah. Namun sejak zaman modern, ketika persamaan hak perempuan diperjuangkan dan kebebasan memilih digaungkan, orang-orang mulai ingin memiliki kebebasan sendiri dalam memilih pasangannya. Metode dijodohkan atau ditentukan oleh orang tua mulai ditinggalkan dan ditolak oleh orang-orang. Otoritas orang tua dalam menentukan pasangan bagi anak perempuannya dan jalan hidupnya mulai dipertanyakan dan bahkan ditolak mentah-mentah di zaman sekarang. Melihat pergeseran ini, anak-anak muda yang cenderung kurang bahkan tidak memiliki banyak pengalaman hidup bisa salah dalam memilih pasangan hidup. Walaupun metode dijodohkan tidak menjamin keberhasilan pernikahan, namun faktor budaya ketertundukan yang absolut dari perempuan kepada laki-laki bisa mendukung keberhasilan pernikahan. Namun pada masa sekarang, budaya seperti itu dianggap primitif dan usang karena perempuan menuntut kesamaan hak dan posisi yang setara dengan pria. Ketiga, fokus utama berpacaran adalah pengenalan dan penjajakan. Salah satu faktor pembeda budaya zaman dulu dan sekarang adalah faktor otentisitas diri. Pada zaman dulu, perempuan yang belum menikah hidup dan bekerja membantu ayahnya, baik di rumah maupun mengurus ternak. Perempuan tidak menjalani peran ganda dalam hidupnya, sehingga karakter dan sifatnya mudah dikenali oleh pria. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana perempuan umumnya memiliki peran ganda, setidaknya di rumah sebagai anak atau saudara, dan peran di tempat bekerja. Dengan memiliki peran ganda, maka perempuan dan juga pria biasanya menunjukkan karakter dan sifat yang berbeda dari aslinya di luar rumah. Dan biasanya kita tidak mulai mengenal lawan jenis di rumahnya dengan karakter dan sifat aslinya. Kita mengenal mereka di tempat kerja atau di tempat lain selain rumah. Oleh karena itu, karakter dan sifat yang biasa kita lihat bisa jadi berbeda dengan aslinya. Itulah sebabnya masa berpacaran digunakan sebaik-baiknya untuk saling mengenal dan menjajaki karakter serta sifat masing-masing. Apakah perlu memberikan promise ring di masa pacaran? Tidak ada yang salah dengan promise ring sebagai simbol komitmen dan kesetiaan kita terhadap orang yang kita cintai. Malahan, kesetiaan adalah karakteristik Allah yang utama bagi umatnya. Namun dalam tahap pacaran, fokus utama adalah pengenalan dan penjajakan masing-masing karakter dan sifat pasangan. Mengingat pernikahan sebagai institusi yang sangat sakral dan serius di mata Allah, maka masa berpacaran adalah tahap awal untuk mewujudkan pernikahan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, dalam masa pengenalan dan penjajakan, bisa saja kita menemukan hal-hal yang sulit untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka pada titik ini, ada kalanya komitmen dan kesetiaan harus dikorbankan.
Namun jika pasangan yang berpacaran hanya berfokus untuk memegang komitmen dan kesetiaan dengan mengorbankan pengenalan dan penjajakan, maka hal ini bisa membahayakan pernikahan di masa depan. Komitmen dan kesetiaan adalah nilai terutama dan terpenting dalam tahap pernikahan, bukan tahap pacaran. Porsi terbesar dan terutama tahap berpacaran adalah pengenalan dan penjajakan. Sedangkan komitmen dan kesetiaan merupakan nilai pendukung untuk saling mengenal dan menjajaki satu dengan yang lain. Sebagai orang tua, kita harus mengedukasi anak-anak remaja atau anak muda dengan nilai sakral dan keseriusan Allah dengan institusi pernikahan. Walaupun orang tua tidak lagi menentukan atau menjodohkan anak-anaknya, namun peran orang tua sangat sentral dan sangat penting dalam edukasi mereka ketika sedang tahap mencari pasangan atau dalam masa pacaran. Masa pacaran adalah tahapan persiapan yang sangat penting untuk memasuki tahapan pernikahan yang akan berlangsung seumur hidup. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di sekitar dunia anak remaja? Subscribe YouTube channel Lensa Hidup dan tunggu konten kami selanjutnya.